Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dulu, nama saya Alsriakwani, NIM 1200055 dari Prodi Teknik Lingkungan. Oke, baik, di sini saya bakal menjelaskan tentang pencemaran tanah dan cara pengolahannya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat video di atas. Oke. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu dulu nih pencemaran tanah itu apa. Dilansir dari Wikipedia, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah yang sebelumnya alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air ke permukaan tanah tercemar, ke dalam sublapisan permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, lalu tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air, tanah, dan udara di atasnya. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, jadi apa aja sih dampak-dampaknya polusi tanah dalam kesehatan manusia atau lingkungan? Yang pertama yaitu polusi tanah. Pencemaran pada tanah akan menyebabkan lapisan tanah rusak. Penyebabnya yaitu penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, erosi tanah, dan tindakan pengendalian hama. Polusi tanah berakibat pada hilangnya lahan subur untuk pertanian, berkurangnya tutupan hutan, hilangnya humus, dan tanah menjadi beracun. Yang kedua yaitu perubahan pola iklim. Tanah yang tercemar, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi pola iklim. Masalah yang dihadapi adalah peningkatan suhu, aktivitas cuaca yang tidak pada musimnya, hujan asam, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu risiko kebakaran hutan. Kondisi tercemarnya tanah akan membuat tanah menjadi kering. Kondisi kering yang diciptakan polutan pada tanah akan mempermudah terjadinya kebakaran hutan. Yang terakhir yaitu tanaman tercemar. Bahan kimia yang ada di tanah akan secara otomatis membuat setiap tanaman yang berada di atasnya terkontaminasi. Hal ini membuat tanaman menjadi tercemar. Apabila dimakan oleh makhluk hidup, akan membuat gangguan pernapasan hingga kanker. Jadi setelah kita tahu nih dampaknya memang buruk sekali untuk lingkungan, kita harus tahu juga apa aja sih pengolahan pencemaran tanah. Dan yang pertama itu yaitu kita itu harus mengkampanyekan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle, agar sesuatu sampah yang dibuang tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi akan menjadi suatu hal yang bermanfaat. Yang kedua yaitu mengurangi pestisida secara berlebihan. Mengurangi pestisida secara berlebihan adalah salah satu cara yang bisa kamu lakukan, terutama jika kamu hidup di lingkungan perkebunan dan pertanian yang selalu menggunakan zat kimia. Dengan mengkampanyekan pengurangan pestisida yang berlebihan pada para petani, tentunya hal tersebut dapat mengurangi pencemaran tanah yang mengganggu ekosistem. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan reboisasi. Melakukan reboisasi, kita dapat membantu kesuburan tanah agar akan kembali terjaga dengan penanaman kembali. Meskipun dapat memakan waktu yang lama untuk tumbuh, namun pohon yang ditanam akan membantu mengurangi pencemaran tanah sekaligus pencemaran udara. Dan yang terakhir yaitu membeli produk yang ramah lingkungan. Membeli produk yang ramah lingkungan bisa jadi cara dalam mengurangi kerusakan lingkungan, terutama pencemaran tanah. Produk ramah lingkungan itu meliputi tumbler, lalu PET stainless steel, dan masih banyak lagi.
Oke baik, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Dan ingat, cintai lingkunganmu sama seperti mencintai dirimu sendiri. Dan satu lagi, orang yang membuang sampah sembarangan, harga dirinya lebih dari sampah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, terima kasih.